Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja gas lagi jawabannya. Panas sekali. Hari kedua puasa, semoga aja masih tahan sedikit lagi. Ini 4:30 gua bikinnya. Waduh, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhaofan dia mendapatkan sebuah cerita dari Long-Su tentang apa yang telah terjadi di zaman kuno, tentang 10 kaisar. Dan untuk menjadi seorang kaisar kuno ternyata mereka harus mempelajari sebuah Dao khusus dan terpisah dari Dao yang sebelumnya pernah dikuasai oleh para kaisar kuno yang lainnya. Dalam arti lain, untuk dapat menjadi kaisar kuno, mereka harus menggunakan dan juga menciptakan sebuah teknik baru yang berbeda dari 10 kaisar kuno yang telah ada. Dan itu adalah sesuatu yang tentunya sangat-sangat sulit. Dan hal itu pun juga disadari oleh Zhaofan, hingga membuat Zhaofan dia pun berpikir pantas saja sejak zaman kuno tidak ada lagi kaisar kuno yang baru yang dapat menembus ranah Emperor. Dan itu adalah sebuah persaingan dan juga persyaratan yang sangat-sangat ketat dan tentunya sangat mengerikan. Dan hal itu juga membuat Zhaofan dia pun berpikir untuk dapat menembus ranah Emperor ternyata semengerikan itu. Mereka harus memahami Dao mereka sendiri dan juga menciptakan Dao mereka sendiri, dan tentunya ini adalah sebuah persyaratan yang sangat mengerikan, pikir dari Zhaofan. Dan ternyata kualifikasinya memang mengerikan seperti ini, pikir dari dirinya. Dan ternyata jalan menuju ranah Emperor sangat-sangat berat dan juga berbahaya, jauh di luar jangkauan orang biasa, pikir dari Zhaofan. Namun melihat Zhaofan yang bengong membuat Long-Su dia pun tertawa, dan dia mengatakan kepada Zhaofan apakah Zhaofan berpikir kalau menciptakan sebuah teknik dan juga Dao terbaru itu adalah bagian yang paling sulit, tapi nyatanya tidak. Karena sejatinya bagi mereka 10 kaisar kuno dan juga 5 binatang suci yang telah mencapai ranah Emperor, mereka merasa kalau ranah Emperor sudah tidak ada artinya. Mereka merasa kalau ini adalah ranah yang biasa-biasa saja, hingga membuat mereka pun menjadi khawatir tentang ranah apa yang ada setelah ranah Emperor. Karena bagi mereka yang telah ada di ranah Emperor, mereka merasa kalau sepertinya mereka yang telah ada di puncaknya saja, mereka merasa kalau mereka hanyalah sebuah mainan. Jadi mereka memutuskan untuk dapat meningkatkan lebih tinggi lagi. Karena walaupun mereka telah ada di ranah Emperor, masih ada sebuah potensi kalau mereka akan digantikan. Jadi mereka harus mencapai ranah tertinggi, ranah yang tidak mungkin dapat digantikan, ucap dari Long-Su. Oleh karena itulah pada akhirnya 10 kaisar kuno dan juga 5 binatang suci mereka mulai mencoba untuk dapat mengejar ranah yang lebih tinggi lagi. Dan itulah awal dari bencana yang akan datang, termasuk nasib yang engkau miliki, ucap dari Long-Su. Di sini Long-Su dia mengatakan kalau manusia mengandalkan pemahaman sebagai jalan mereka untuk dapat menembus ranah yang lebih tinggi lagi, dan manusia digantung kepada ranah serta wawasan yang mereka miliki. Sedangkan untuk para binatang suci, mereka menganggap kalau kekuatan ada di atas segalanya. Jadi mereka harus menjadi jauh lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Dan perbedaan inilah penyebab awal dari terjadinya perang kuno, ucap dari Long-Su. Semua manusia, 10 kaisar kuno dan juga 5 binatang suci mencoba untuk melakukan sebuah penerobosan. Mereka melakukan segala cara, tapi tidak ada yang dapat menemukan jalannya. Tapi ada 2 sosok lainnya yang memang sangat berbeda, yaitu 2 kaisar kuno dan juga 1 binatang suci. Mereka mendapatkan pencerahan mereka masing-masing, dan mereka adalah Kaisar Surgawi dan juga adiknya, yaitu Kaisar Iblis 9 Neraka. Dan yang paling tidak tahu malu di antara mereka semua adalah Kunpeng. Dia adalah satu-satunya binatang suci. Jika bukan karena dirinya, harusnya Phoenix Langit jangan pernah jatuh ke tangan dari Kaisar Surgawi, ucap dari Long-Su yang tentunya mengejutkan bagi Zhaofan. Dan itu membuat Zhaofan dia pun bertanya apakah akhir dari Phoenix Langit ada di tangan dari Kaisar Surgawi. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Long-Su. Long-Su mengatakan bagaimana mungkin Kaisar Surgawi dapat menciptakan teknik mata emas miliknya jika tidak adanya petir ungu yang dimiliki oleh Phoenix Langit. Di sini Long-Su dia mengatakan kalau 2 kaisar kuno lainnya serta Kunpeng, mereka memiliki sebuah metode untuk dapat melampaui ranah Emperor. Dan untuk Kaisar Surgawi, dia menggunakan teknik mata Dewa Komning miliknya yang telah mencakup segala hal. Dan dengan mata Dewa Komning miliknya, dia pun menganggap kalau dunia harus ada di bawah genggamannya, dan dia secara alami akan menjadi penguasa yang ada di langit dan juga bumi. Dia ingin menjadi penguasa tunggal. Sedangkan untuk adiknya yaitu Kaisar Iblis 9 Neraka, dia memiliki sebuah metode untuk dapat melakukan sebuah teknik asimilasi, menggabungkan semua teknik yang ada, menggabungkan semua Dao yang ada, dan itu membuat dirinya dapat mengendalikan apapun sesuka hatinya karena dia dapat menguasai 9 Dao yang lainnya. Yang membuat Zhaofan yang mendengarnya dia pun tahu kalau itu adalah sebuah teknik yang harusnya
menciptakan teknik iblis surgawi. Tapi sayangnya, Kaisar 9 Neraka dia menghilang tanpa jejak yang membuat Zhao Fan dia pun berpikir kalau sepertinya itu sangat amat disayangkan. Tapi di sini, untuk Long Su tiba-tiba aja dia pun marah dan dia pun marah mengatakan kepada Zhao Fan kalau ini semua adalah ulah dari Kun Peng. Dan dia mengatakan kalau Kun Peng adalah pengkhianat yang mencoba untuk dapat mengambil kekuatan yang dimiliki oleh 4 binatang suci lainnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Dan dia mencoba untuk dapat mengambil kekuatan milik lainnya dan menjadikan dirinya sebagai puncak absolut, dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat diterima oleh Long Su yang membuat Zhao Fan dia pun bertanya apakah Kun Peng dia berencana untuk dapat mengambil dan juga menggabungkan kekuatan dari 5 binatang suci. Dan hal itu pun membuat Zhao Fan dia juga berpikir kalau ternyata apa yang ia rencanakan ternyata itu juga telah dipikirkan oleh Kun Peng sejak zaman kuno. Dan jika itu memang terjadi tentunya itu sangat-sangat mengerikan pikir dari Zhao Fan. Dan Zhao Fan juga tahu kalau 5 kekuatan binatang suci jika saja disatukan tentunya itu akan memberikan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika hal itu dapat terjadi bukan cuma lebih kuat saja, tentunya dia akan menjadi sosok yang sangat-sangat berbeda pikir dari Zhao Fan. Namun di sini untuk Long Su dia pun kembali tenang dan dia juga mengatakan setelah kemunculan dari 10 kaisar kuno membuat mereka para binatang suci tidak lagi dapat memandang rendah para manusia seperti dulu. Karena mereka juga mulai tahu kalau manusia memiliki pikiran yang sangat-sangat licik dan juga penuh dengan tipu daya yang sama sekali berbeda dengan mereka para makhluk spiritual. Dan demi dapat hidup berdampingan dengan manusia, mereka para binatang suci pada akhirnya mengutus Kun Peng untuk dapat diplomasi dengan Kaisar Surgawi. Dan kami menganggap Kun Peng dia adalah orang yang paling diplomatis di antara mereka semua. Jadi mereka mengutus Kun Peng untuk dapat melakukan negosiasi dengan para manusia atas nama binatang kuno, atas nama binatang suci. Tapi sayangnya siapa yang menyangka kalau ternyata Kun Peng ketika dia telah bergaul dengan manusia pada akhirnya dia sosok yang dapat menyeimbangkan yin dan yang, justru dia malah semakin lama semakin tergerus dan dia mulai termakan dengan sikap licik yang dimiliki oleh manusia hingga membuat dirinya akhirnya menciptakan sebuah teknik, sebuah formasi, dan dia mengatakan kepada kami untuk menguji formasi miliknya dan menciptakan ranah yang lebih tinggi lagi. Dia meminta kepada kami untuk dapat melepaskan kekuatan milik kami dan juga meleburkannya menjadi satu kesatuan di bawah sebuah formasi yang disebut sebagai World Crushing Array. Dan dia mengatakan kepada kami kalau ini adalah sebuah formasi untuk dapat mengalahkan 10 kaisar kuno lainnya. Tapi nyatanya itu semua berbeda. Karena pada saat formasi itu telah selesai dibuat, meskipun 5 kekuatan kami telah disatukan, ternyata tidak dapat melakukan sebuah asimilasi. Dan hal itu pun gagal. Namun karena rencananya telah gagal, dia mengambil sebuah pertaruhan yang sangat-sangat mengerikan. Dia merebut paksa kekuatan kami dengan cara dia berpaling kepada Kaisar Surgawi. Dan dia meminta bantuan Kaisar Surgawi untuk membantunya menjadi jauh lebih kuat. Dan korban pertamanya adalah Phoenix Langit, ucap dari Long Su yang membuat Zhao Fan dia pun mengatakan jika saja itu benar, jika saja Kaisar Surgawi dia berafiliasi dengan Kun Peng, artinya saat ini Gu Santong yang ada bersama dengan Kun Peng ada dalam kondisi yang berbahaya. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Long Su. Hanya saja saat ini Gu Santong dia masih terlalu lemah untuk dapat dijadikan bahan persembahan. Jadi harusnya tidak akan menjadi masalah jika Gu Santong dia masih ada bersama dengan Kun Peng. Karena saat ini kekuatan Qilin yang dimiliki oleh anak itu masih terlalu kecil. Jadi melakukan peleburan dengan energi yang ia miliki masih tidak dapat dilakukan, ucap dari Long Su. Lagi pula metode yang ia miliki masih belum sempurna. Jadi dia nggak akan mungkin dapat melakukannya, ucap dari Long Su yang membuat Zhao Fan dia pun sadar betul. Walaupun memang saat ini Kun Peng dia tidak memiliki formasi untuk dapat melakukan teknik peleburan yang memang telah berhasil, tapi tetap saja menurut Zhao Fan jika saja dia menitipkan Gu Santong bersama dengan Kun Peng, tentunya itu sama aja seperti menitipkan daging tepat di hadapan dari mulut harimau, yang membuat Zhao Fan dia tidak tenang menitipkan Gu Santong bersama dengan Kun Peng. Tapi di sini untuk Long Su dia mengatakan kepada Zhao Fan untuk tidak perlu khawatir untuk saat ini. Di sini Long Su dia juga mengatakan kalau sebelumnya Zhao Fan dia mendapatkan tugas dari Kun Peng untuk dapat menemukan para binatang suci yang lainnya, dan itu memang terdengar seperti dirinya ingin menyelamatkan kami semua. Tapi nyatanya mereka semua tahu apa yang coba direncanakan oleh Kun Peng. Dan di sini Long Su dia juga tahu dengan mata Dewa Kening yang dimiliki oleh Zhao Fan pasti sebelumnya Kun Peng berharap kalau Zhao Fan dapat menyelamatkan mereka semua. Tapi saat ini Zhao Fan dia terlalu lemah untuk dapat melakukannya. Bagaimana mungkin Zhao Fan dapat melakukannya? Jadi yang sebenarnya ingin coba dilakukan oleh Kun Peng sepertinya dia ingin berdamai dengan Kaisar Surgawi, yang artinya dalam arti lain mereka memiliki musuh yang sama. Dan ketika Kaisar Surgawi mengetahui Zhao Fan memiliki mata Dewa Kening miliknya, tentunya
dia tidak akan mungkin dapat membiarkannya begitu saja. Yang artinya kita memiliki musuh yang sama, yaitu Kaisar Surgawi. Ya, sambut dari Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan bersekutu dengan Kaisar Surgawi adalah sesuatu yang sangat-sangat salah. Karena ambisi yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi itu berbeda, karena itu lebih besar dari apa yang telah dipikirkan oleh Gunpeng. Karena dulu ketika dia merebut petir ungu yang dimiliki oleh Phoenix Langit, dia justru malah menyerang balik. Karena sejatinya Kaisar Surgawi dia sangat-sangat sombong dan dia tidak pernah menganggap siapapun setara dengan dirinya. Dan itu termasuk mereka para binatang suci. Walaupun memang Kaisar Surgawi dia sangat-sangat sombong, tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh 5 binatang suci membuat Kaisar Surgawi tidak bisa memandang remeh hingga membuat dirinya sangat-sangat waspada. Apalagi dengan Phoenix Langit, karena dia tahu kekuatan petir ungu yang dimiliki oleh Phoenix Langit adalah kekuatan yang paling mengerikan di antara 5 binatang suci. Dan jika dia dapat menyerap petir ungu itu, maka tidak ada satupun di dunia ini yang dapat luput dari jangkauan matanya. Dan itu membuat Kaisar Surgawi ketika dia berhasil kerjasama dengan Gunpeng dan dia mendapatkan petir ungu itu, membuat dirinya mencoba untuk dapat menjalankan rencananya yang sesungguhnya. Bukan cuma dapat menguasai dunia, tapi dia ingin mengambil semua yang ada di dunia ini. Yang membuat Zofan pun bertanya apa maksud dari ini semua. Yang membuat Longsu dia pun mengatakan kepada Zofan kalau sepertinya Zofan dia tidak tahu tentang kekuatan sejati yang dimiliki oleh teknik mata Dewa Komning, karena itu adalah kekuatan yang paling mengerikan. Dan untuk Longsu, dia mengatakan kepada Zofan kalau Zofan adalah pewaris dari teknik mata Dewa Komning. Dan bagaimana mungkin Zofan dia tidak tahu justru kekuatan apa yang dimiliki oleh teknik mata Dewa Komning. Yang membuat Zofan dia pun berpikir kalau sepertinya itu adalah teknik untuk dapat menciptakan sebuah dunia baru. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kepada Zofan kalau teknik mata Dewa Komning sejatinya dapat menciptakan sebuah dunia baru, dan itu akan menjadi sebuah bencana bagi seluruh dunia yang pernah ada, karena dia dapat menyerap semua apa yang ada di dalam dunia dan dipindahkan ke dalam dunia baru yang telah dia ciptakan, dan itu membuat dirinya menjadi penguasa mutlak yang membuat mereka semua yang telah dibuang ke dalam dunia baru ciptaannya tidak lebih dari sekedar binatang ternak. Ucap dari Longsu, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih mengerikan lagi. Dia bermaksud untuk dapat memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini untuk dapat membantunya menembus ranah yang lebih tinggi lagi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat diterima oleh 5 bintang suci dan juga 10 kaisar kuno, hingga membuat pada akhirnya itulah awal kenapa perang kuno terjadi. 10 kaisar kuno dan juga 5 binatang suci tidak dapat menerima rencana yang coba dilakukan oleh Kaisar Surgawi, yang membuat pada akhirnya perang kuno itu benar-benar terjadi. Dan untuk perang kuno itu telah terjadi selama ribuan tahun dan tidak menyisakan apapun selain kehancuran. Meskipun Kaisar Surgawi dia sangat-sangat kuat, bahkan pada akhirnya dengan kemampuan yang ia miliki dia belum dapat memastikan kemenangan. Dan untuk dapat mencegah tekniknya dapat hilang, dia mencatatkannya di dalam sebuah batu refleksi dan dia menyembunyikannya di dalam sebuah penghalang yang tersegel. Dan di saat kami tahu kalau ternyata dia telah melakukan hal seperti itu, kami mencoba untuk dapat mengambilnya, untuk dapat mencoba mempelajari kelemahan dari apa yang dimiliki oleh teknik mata Dewa Komning. Tapi sayangnya ketika kami melakukannya, Kaisar Surgawi dia mengetahuinya dan dia sangat-sangat marah dan dia murka, dan dia langsung melakukan sebuah pencarian perburuan besar-besaran kepada kami seluruh para binatang suci. Dan dengan satu kilatan matanya saja cukup dapat menciptakan sebuah dunia baru dan dia memenjarakan kami semua di dalamnya. Dan itu adalah awal cikal bakal dari dunia fana ini. Dan pada akhirnya di dalam dunia fana ini dia menghukum kami dan dia terus menyiksa kami dengan petir ungu yang telah dia dapatkan. Dan itu membuat kami memaksa harus menyerahkan teknik yang telah kami ambil. Tapi sayangnya dia tidak pernah mengetahui kalau teknik itu telah dibawa oleh Kirilin selama ribuan tahun, yang membuat kini Longsu dia pun tertawa dengan itu semua. Walaupun saat ini dia juga tertawa sembari menangis, karena dia tahu Kirilin dia sudah tidak ada lagi di dunia ini dan hanya diwariskan kepada penerusnya, yaitu Gu Santong. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sekarang gua harus cari takjil. Bye, thank you.